132 kamar, 6 lantai, 96 karyawan penuh waktu, dan 140 tamu. Begitulah gambaran dari kasus pembunuhan yang terjadi di Gedung Putih. Sang detektif harus menemukan pelaku di tengah kondisi yang sangat rumit tersebut. Dan inilah series The Residence. Cerita dibuka di Kongres Senat. Sidang ini menghadirkan para saksi dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Gedung Putih pada 11 Oktober. Artinya, kejadian-kejadian yang nantinya ditampilkan di Gedung Putih adalah flashback dari keterangan para saksi dalam sidang tersebut. Kesaksian pertama dibuka oleh Jasmine Hasney, Kepala Pelayan Gedung Putih. Sebenarnya, ia adalah seorang asisten yang baru saja naik jabatan akibat kejadian pembunuhan ini. And how long have you been in this position, Ms. Haney? Pada saat kejadian, ia berada di lantai 1, sedang minum-minum. Kemudian ia diperintahkan oleh Agen Rouse untuk naik ke lantai 3. Sesampainya di sana, ia berbicara dengan penasihat Presiden Amerika, Harry Hollinger, serta Agent Trask dari Secret Service. Harry mengatakan bahwa telah terjadi sebuah insiden, dan Hasney harus menanganinya. Hasney kesal karena seharusnya yang bertanggung jawab adalah Abby Winter, Kepala Pelayan Gedung Putih, bukan dirinya yang hanya seorang asisten. Saat itulah Hasney menyadari mengapa ia diperintah. Insiden yang terjadi adalah tewasnya Kepala Pelayan Gedung Putih, Abby Winter, di ruang permainan lantai 3. Secara tidak langsung, Hasney pun naik jabatan menjadi Kepala Pelayan Gedung Putih, menggantikan Winter. Hasney diperintahkan agar tidak ada satupun tamu atau staf yang memasuki lantai 2 dan 3. Ia pun melaksanakan tugas tersebut. Kemudian ditampilkan flashback antara Hasney dan Winter sebelum kejadian. Winter mengatakan bahwa ia akan menunda masa pensiunnya karena merasa kondisi di Gedung Putih sedang tidak stabil. Setelah Winter pergi, Hasney tampak marah atas pernyataan tersebut. Flashback Winter ini nantinya akan terus ditampilkan pada saksi-saksi lain yang sempat bertemu dengannya sebelum kejadian. Setelah Hasney menyelesaikan tugasnya, ia kembali ke lantai 3. Di sana ia melihat beberapa orang sedang berdebat, termasuk Presiden Amerika, Perry Morgan, membahas bagaimana kejadian ini tidak sampai diketahui para tamu, apalagi sampai ke publik. Sementara itu di Kongres Senat, saksi berikutnya adalah Lawkins Doke, Kepala Polisi Metropolitan Washington. Karena kasus ini tidak bisa ditangani secara internal, Lawkins membawa seorang detektif konsultan bernama Cordelia Cobb, yang dikenal sebagai detektif terbaik di dunia. Cordelia juga memiliki hobi unik, yaitu mengamati burung, mengikuti hobi Presiden Amerika sebelumnya, Theodore Roosevelt. Namun kedatangannya tidak disambut baik, terutama oleh Harry Hollinger. I don't care if she's Miss fucking Marple or Sherlock Holmes or... Hal ini karena di saku Winter ditemukan surat bunuh diri. Cordelia tidak peduli, baginya TKP tetaplah TKP. Ia mulai menyelidiki suasana ruangan tersebut. Di sana terdapat sedikit tanda basah di atas meja biliar, sehelai daun di dekat kaki meja, sebuah gelas di ujung jendela, serta Q-tip, penghalus ujung stik biliar di lantai. Sementara pada korban, terlihat kedua pergelangan tangan Winter berdarah, sedikit lecet di bagian wajah, kemeja yang berlumuran darah, surat bunuh diri, serta sebuah kunci. Setelah pemeriksaan awal, meskipun Harry bersikeras bahwa ini adalah bunuh diri, Cordelia ingin bertemu dengan orang pertama yang menemukan korban. Orang tersebut adalah Nan Cox, mertua dari Perry Morgan, yang kebetulan kamarnya berada bersebelahan dengan ruang permainan. Nan sendiri dikenal sebagai peminum berat, sekaligus membenci menantunya yang menjadi presiden, meskipun alasannya belum jelas. Ia mengatakan mendengar suara gedebuk keras sebelum keluar kamar dan menemukan Winter tepat pada jam 21:57. Ia mengetahui waktu tersebut karena memiliki jam digital besar di kamarnya. That is a clock. Setelah itu, Cordelia menanyakan ruangan lain, terutama kamar di ujung lorong, yang ternyata adalah kamar Harry Hollinger. Cordelia tidak melanjutkan pertanyaan, tetapi meminta mereka untuk turun ke lantai 1
tempat para tamu berada. Harry langsung menolak. Malam itu adalah jamuan kenegaraan antara Amerika dan Australia. Jika Cordelia turun dan membahas kematian kepala staf Gedung Putih, hal itu bisa memperburuk hubungan kedua negara yang memang sedang tidak baik sejak masa presiden sebelumnya. Intinya, Harry tidak ingin berita kematian ini tersebar, dan ia ingin kasus ini diselesaikan malam itu juga, karena ia yakin ini adalah bunuh diri melihat kondisi pergelangan tangan Winter. Karena Harry terus bersikeras, Cordelia menanyakan satu hal. Jika Winter bunuh diri dengan mengoyak pergelangan tangannya, lalu di mana pisaunya? Tidak ada yang bisa menjawab. Cordelia kemudian menjelaskan tentang seekor burung yang memiliki fokus tinggi dan menyindir bahwa semua orang di TKP saat itu tidak memiliki fokus sama sekali. Ia menjelaskan bahwa sobekan pada kedua pergelangan tangan Winter tidak menunjukkan tanda ragu-ragu. Jumlah darah yang keluar juga tidak banyak. Terdapat peradangan pada mulut yang menandakan Winter menelan racun. Dan terdapat memar di belakang kepala. Serta kemungkinan besar Winter tidak dibunuh di ruangan itu, melainkan dipindahkan ke sana. Semua analisis tersebut jelas menunjukkan bahwa ini bukan bunuh diri. As I was saying, I'm gonna go downstairs. Untuk sementara, Cordelia diperbolehkan melanjutkan penyelidikan. Hal pertama yang ingin ia lakukan adalah mengelilingi seluruh Gedung Putih, dan Hesney akan menjadi pemandunya. Namun Cordelia merasa agak risih dengan seorang pria yang terus mengikutinya. Pria itu adalah Agen Edwin Park dari FBI yang sebenarnya ingin membantu. Karena itu, Edwin ditugaskan menjadi asisten sementara Cordelia dalam kasus ini. Dalam tur tersebut, Hesney menjelaskan bahwa terdapat 140 tamu dari Australia, termasuk dua artis terkenal, Kylie Minogue dan Hugh Jackman. Namun Hesney terlihat ragu dengan jumlah tersebut, karena sebenarnya ada orang lain yang lebih bertanggung jawab terhadap data tamu. Orang tersebut adalah Lily Schumacher, Sekretaris Sosial Gedung Putih. For coordinating all social activity in the White House. That is correct. Lily menceritakan kesaksiannya bahwa ia berada di berbagai tempat untuk mengurus jamuan negara tersebut. Di ruangan hijau lantai 1, itulah pertama kalinya ia bertemu dengan Cordelia. Lily bertanya kepada Hesney di mana Winter, karena sejak tadi ia tidak menemukannya. Hesney tidak menjawab, justru bertanya mengenai jumlah tamu saat ini. Jumlahnya adalah 141 orang, tidak termasuk Cordelia dan Agen Edwin Park. Di sini Cordelia tetap diam dan tidak menanyakan apapun, sehingga Lily pergi kembali mencari Winter. Cordelia kemudian masuk ke ruangan timur, tempat para tamu menyaksikan Kylie bernyanyi. Perhatian para tamu tiba-tiba terhenti ketika salah satu staf memecahkan gelas. Setelah itu Cordelia ingin pergi ke ruangan Winter dan meminta Hesney untuk mengantarnya. Dalam perjalanan, mereka melewati basement. Di bagian ini terdapat gudang persediaan, ruang laundry, serta area staf. Saat berada di ruang makan staf, salah satu staf menanyakan keberadaan Winter, tetapi tetap diabaikan oleh Hesney. Pada satu titik, terlihat seorang staf lain yang tampak gelisah. Melanjutkan tur, mereka sampai di pintu keluar staf, dan di sana terjadi 3 insiden. Staf yang sebelumnya memecahkan gelas menabrak Edwin sambil membawa gelas baru. Seorang staf toko bunga melempar bunganya ke tempat sampah dengan marah, serta seorang staf housekeeper menutup pintu tepat saat Cordelia melewatinya. Tur berlanjut, Hesney kemudian menunjuk ruang perpustakaan, ruangan favorit Winter. Lalu mereka masuk ke dapur. Hesney sempat menanyakan keberadaan koki Gedung Putih, yaitu Marvella. Namun staf lain mengatakan bahwa ia tidak terlihat sejak 1 jam yang lalu. Cordelia kemudian menanyakan bagaimana sistem pengamanan saat jamuan kenegaraan seperti ini berlangsung. Terdapat 5 pos pemeriksaan oleh Secret Service untuk para tamu. Tentu terdapat CCTV, tetapi pada beberapa titik tidak terdapat pengawasan kamera. Salah satunya di ruangan belakang dapur. Cordelia melihat susunan pisau di dapur dan melihat seorang koki duduk lemas di dekat kompor. Tidak ada percakapan, mereka hanya melewatinya. Akhirnya mereka sampai di ruangan Winter, meskipun Hesney awalnya tidak ingin masuk. Cordelia dan Edwin masuk dan menemukan Harry Hollinger sedang mengobrak-abrik meja Winter. Ia mengatakan bahwa ia khawatir terdapat dokumen politik sensitif di sana. Sementara itu di Kongres, Senator dari Colorado, Senator Biggs, mempertanyakan tindakan Harry yang tidak memiliki kewenangan operasional politik,
tetapi justru mencari dokumen yang bukan haknya. Pada titik ini, Senator Biggs mulai mencurigai Harry sebagai pelaku. Namun ketua sidang, Senator Aaron, meminta Biggs untuk tidak menginterupsi. Kembali pada flashback, Cordelia dan Harry sempat berdebat, hingga akhirnya Cordelia meminta Harry untuk keluar dari ruangan Winter. Harry pun keluar dan terlihat tatapan tajam antara Harry dan Hasney. Kemudian Hasney diminta untuk masuk. Cordelia memintanya mengingat apakah ada sesuatu yang berubah di ruangan Winter. Saat itu ditampilkan kembali flashback antara Hasney dan Winter. Ketika Winter mengatakan bahwa suatu hari ruangan kerjanya akan menjadi milik Hasney dan ia bebas menatanya. Hasney pun mengatakan bahwa tidak ada yang berubah dari apa yang ia ingat. Edwin kemudian menawarkan untuk memanggil tim forensik. Namun Cordelia tiba-tiba menghilang. Ternyata ia berada di bawah meja menemukan tisu penuh darah. Dan akhirnya setuju untuk memanggil tim forensik. Yes. Cordelia kemudian meminta agar semua orang yang memiliki akses ke lantai 3 serta siapapun yang pernah berkontak dengan Winter dikumpulkan. Tentu saja hal itu sulit dilakukan karena jumlah orang yang terlibat sangat banyak. Cordelia kemudian berdiskusi dengan Lawkins untuk membantunya. Ia menjelaskan bahwa keluarga Morgan dikenal sebagai keluarga yang cenderung menyendiri dan tidak terlalu mengenal lingkungan Washington. Sementara itu, ini adalah tahun pertama Perry Morgan menjabat sebagai presiden. Jika kasus ini bocor ke publik, maka pihak lain akan menganggap pemerintahan Morgan tidak kompeten. Akhirnya dicapai kesepakatan bahwa Cordelia akan menanyai para tamu satu persatu secara diam-diam tanpa membuat kegaduhan. Namun tiba-tiba Lily datang dan mengatakan bahwa telah terjadi kegaduhan di lantai 1. Para tamu sudah mengetahui tentang pembunuhan Winter. Satu-satunya orang yang bisa menghentikan kegaduhan itu adalah Perry Morgan. Cordelia meminta agar tidak membiarkan siapapun keluar dari Gedung Putih, namun Perry menolak. No. Perry memutuskan untuk memberikan pidato tentang kejadian ini dan membiarkan semua orang pergi. Tak lama kemudian, Perdana Menteri Australia, Ross, Menteri Luar Negeri Australia, David Rylance, serta Duta Besar Australia, Cambridge, datang dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Perry mulai menjelaskan situasi tersebut. Di tengah percakapan, David tampak gelisah karena Cordelia melihatnya menggunakan teropong. Cordelia kemudian menanyakan kepada David, mengapa ia memakai kemeja putih milik Winter? Mengapa David memakai kemeja milik orang yang sudah mati? David pun terdiam. Situasi itu membuat Perry akhirnya memerintahkan untuk mengunci semua jalur keluar Gedung Putih. Lock it down now.